Pagi hari ini kita mau belajar sama-sama merefleksi diri, atau kita mau belajar, sudahkah kita menjadi murid Kristus? Kita akan belajar sama-sama bagaimana Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Kita mau belajar sama-sama dari Markus yang keempat ayat 1. Saya bacakan Bapak Saudara. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya, mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedang semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, melayulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditabur di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain masuklah menggigit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin, Bapak Saudara. Markus 1 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus mulai mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Setiap kita, kalau kita mau jadi murid, mulai belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan itu. Mulai kita refleksikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pagi hari ini, Tuhan mau kita menjadi murid. Menjadi murid-murid Kristus, gak ada tawaran lain di akhir-akhir. Kita harus menjadi murid Kristus supaya kita mengerti benar apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan
penabur ayat 14, penabur itu menaburkan benih. Jadi apa Bapak Saudara? Perpacuan penabur di sini adalah penabur, menaburkan benih. Benih itu adalah firman, pada mulanya adalah firman. Firman itu Allah sendiri. Penabur ini adalah Yesus Kristus sendiri. Apa Yesus tabur adalah firman. Penabur itu menaburkan firman. Jadi Yesus sedang menaburkan firman dengan perumpamaan. Inilah rahasia kerajaan Allah. Kehidupan orang percaya sebagai murid harus berubah. Firman Tuhan, firman adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Jadi penabur itu menaburkan firman, gak ada lain. Yesus sedang menabur firman pada setiap kita, pada saya dan saudara. Ayat 15 katakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ketika firman Allah ditabur, ada oknum yang gak suka akan kebenaran firman tadi. Ada iblis yang mencoba mencuri kebenaran firman Tuhan. Ada iblis yang oknum iblis, ada pihak-pihak yang suka dengan firman tadi. Firman kebenaran, firman yang keluar dari Tuhan Sang Penabur dilawan oleh iblis. Sebagian ayat yang ke-5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu, batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Lawan tadi kebenaran firman tadi adalah iblis. Iblis berupaya memutarbalikkan segala sesuatunya. Dia tidak suka kita itu menjadi anak-anaknya, menjadi murid-murid Tuhan. Jadi kebenarannya bagi hari ini, firman yang baru dilabur adalah keselamatan dan pengharapan. Hanya di dalam Kristus kita ada keselamatan dan pengharapan. Haleluya. Yang kedua Bapak Saudara, ayat 17. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja, apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Artinya Bapak Saudara, ketika kita sudah terima firman Tuhan, terima kebenaran firman Tuhan, mari kita berakar dan bertahan. Saya bacakan dari ayat 16. Demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Artinya bagi kita yang kita pelajari dari ayat ini, banyak impian persoalan yang ada saat ini yang akan menarik kita untuk ditawari meninggalkan Yesus. Penindasan apa dan penganiayaan karena firman apa yang kita alami saat ini? Mungkin persoalan hidup kita, masalah ekonomi, masalah dengan orang tua, masalah dengan keluarga. Ketika kita mempertahankan kebenaran, kita mempertahankan iman percaya kita, banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak suka dengan kita. Banyak orang-orang di sekitar kita yang memusuhi kita. Kejadian yang kita alami, situasi kondisi yang kita alami untuk menindas kita, menganiaya kita. Saya ini sudah melakukan apa yang benar di hadapan. Tetapi ketika Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini, teruslah berakar dan bertahan. Teruslah berakar dan bertahan. Artinya ayo. Tadi kekuatan hidup kita itu
nggak ada. Kalau dengan kekuatan kita nggak bisa, saudara, untuk berakar dan bertahan. Mutlak Tuhan yang berikan kekuatan itu. Ketika kuncinya, ketika kita dalam menghadapi penganiayaan, menghadapi segala penindasan, menghadapi segala tantangan yang ada, mari kita terus berakar. Kalau kita terus berakar, kita akan bertahan. Pohon itu, pohon gede itu, pohon. Kalau nggak ada akarnya, kena badai mesti tumbang. Sama seperti kita, ketika kita nggak berakar dalam kebenaran firman Tuhan tadi, nggak berakar dalam kebenaran Tuhan, dalam Kristus Yesus, kita akan cepat tumbang, saudara. Kekuatan, jangan andalkan kekuatan kita. Pujian tadi sudah luar biasa. Jangan andalkan kekuatan kita dalam menghadapi segala badai penindasan, penganiayaan yang ada. Andalkan Tuhan. Firman ada tertulis, Tuhan itu dicobai tapi kembali firman. Firman Tuhan. Hari-hari ini semua kita menghadapi segala tantangan persoalan yang ada. Mampu enggak kita. Toh, saya katakan tadi, kita sudah mau masuk ke 6 bulan. Mau masuk ke 6 bulan. Ketika kita semakin berakar dalam Kristus, dalam kebenaran firman-Nya, menjadi murid Kristus, kita dimampukan untuk bertahan. Amin, saudara. Kita dimampukan bertahan. Itu yang akan membedakan kita dengan orang-orang, dengan pengikut-pengikut yang lain. Karena kita berakar dalam Kristus Yesus. Tapi kita semakin kita ada masalah, semakin kita ada tekanan, ada penganiayaan dan penindasan, kita berakar dalam Kristus. Kuasa Tuhan yang bekerja, bukan kita lagi. Jangan andalkan kekuatan kita. Tetaplah berakar dalam Kristus sebagai murid Yesus. Sebagai murid Kristus, tetaplah berakar dalam Dia. Karena Dia yang sanggup menopang dan menguatkan kita. Yang ketiga, saudara, ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditabur di tengah semak duri itu, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuklah mengikuti firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ketiga, Bapak Saudara, firman Allah itu harus berbuah. Sebagai murid Yesus, ketika kita sudah mengetahui kebenaran firman tadi, kita harus berbuah. Firman yang tinggal dalam hidup kita, kita harus berbuah. Firman itu harus berbuah. Artinya, Bapak Saudara, buah itu bisa dirasakan, Bapak Saudara. Orang lain bisa merasakan apa yang ada pada kita. Saya katakan, orang percaya, orang Kristen, bahwa murid Yesus itu seperti ikan ditaruh dalam akuarium. Dari sisi manapun kita itu dilihat. Dari sisi manapun itu orang lain melihat. Tadi seperti pengikut-pengikut ahli-ahli dan orang itu melihat, mengikuti apa sih yang mau disampaikan, penasaran apa orang lain. Murid Yesus itu sama. Kita saat ini juga dilihat. Kita ini ditaruh dalam suatu akuarium, dilihat kehidupannya bagaimana, kelak-kelak kehidupannya bagaimana, dilihat. Benar enggak dia berakar dalam Kristus? Benar enggak tadi ketika dalam penganiayaan dia tetap pegang janji, pegang firman Tuhan? Ketika kita mendengar itu akan ada kekhawatiran, akan timbul kekhawatiran dalam hidup kita menghadapi tantangan yang ada saat ini. Benar enggak? Benar enggak sih Tuhan? Tadi saya katakan, saya sudah melakukan ini sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi rasa khawatir itu mesti timbul dalam hidup kita. Ketika kita khawatir, kita tidak percaya akan kuasa Allah. Tuhan mau sebagai murid Kristus,
Ketika firman Tuhan ditabur, kita renungkan, kita mulai mempercayainya. Sehingga apa? Kita lawan kekhawatiran itu dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak berbicara hal kekhawatiran, kebenaran firman Tuhan yang berbicara dengan kekhawatiran. Hendaklah kamu jangan khawatir. Kata kemarin, sehelai rambut kita jatuh pun Tuhan tahu betapa berharganya kita. Nggak usah perlu khawatir. Khawatir itu ada, tetapi Tuhan ingatkan, ketika kita khawatir, kita tidak mempercayai Tuhan lagi. Tuhan mau hari ini percaya saja apa yang difirmankan Tuhan. Renungkanlah, ambil. Ketika firman itu ditabur, Tuhan inginkan sebagai murid Yesus, firman itu berbuah dalam pertobatan, berbuah dalam kebaikan. Yang terakhir, saudara, firman yang ditabur dan terus berbuah bagi kehidupan Tuhan. Artinya di ayat yang ke-20, dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ini berbicara tentang firman, bukan berbicara tawuran. Kita benih, ada salah satu benih adalah firman itu sendiri. Sepakat di ayat 14 tadi, penabur itu adalah Yesus. Apa yang ditabur Yesus adalah firman. Sini dikatakan, dan akhirnya yang ditabur, firman ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Jadi setiap kebenaran Tuhan yang ditabur, yang kita dengar, yang kita gali, kita renungkan siang dan malam, itu harus berbuah dalam kehidupan kita. Mari banyak kita sharingkan di persekutuan keras kita. Kita ini menjadi pelaku firman. Itulah buah-buah. Orang percaya murid Kristus, ada kasih nggak? Harus berbuah-buah. Berbuah-buah di sini bukan dari hitung lagi 1, 2, 3, tapi dikatakan di sini 30, 60, bahkan 100. Artinya, Ibu Saudara, ketika kita menjadi murid Kristus, berbuat baik, berbuat kebaikan, melakukan segala sesuatu itu bukan karena paksaan, tetapi kita akan membalas cinta kasihnya Tuhan. Mengasihi itu bukan sesama, itu bukan karena paksaan, tapi kita membalas cinta kasihnya Tuhan karena kita murid Kristus. Kita mengasihi terus berbuah. Firman itu adalah Allah adalah kasih. Kita mengasihi bukan karena kita sekedar saling mengasihi, tapi itulah maunya Tuhan. Walaupun dengan musuh kita harus mengasihi terus. Berbuah satu terus. 30, 60, bahkan 100 kali selamanya. Allah yang adalah kasih dalam hidup kita. Ketika kita telah terima kebenaran firman, mari Tuhan mau firman Tuhan itu kita renungkan, sehingga kita berbuah dan buah lagi yang banyak, yang lebat, yang bisa dirasakan banyak orang, sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Menjadi murid Kristus, mari kita terus berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.